Indonesia. Dua. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Tiga. Kami bangga merasa memiliki Indonesia. Kami bangga merasa memiliki Indonesia. Empat. Indonesiaku. Indonesiamu. Indonesiamu. Indonesia kita. Indonesia kita. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Lima. Kami bersumpah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Enam. NKRI harga mati. Dan bela negara adalah kewajiban kami. Sehelai rumput yang kering dan sebutir pasir Indonesia. Kehormatan taruhannya. Tetesan darah di bumi pertiwi. Mutiara yang tak ternilai harganya. Yang sehingga berkibar. Sangsaka merah putih. Di bumi tercinta. Kami bangsa yang tidak akan melupakan sejarah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan memberikan kekuatan dalam persatuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan, sesepuh kita yang baru saja memimpin baca ikrar kebangsaan, yang mulia Abuya Habib Lutfi. Yang saya hormati Abuya Mutadi, seluruh tokoh lintas agama yang hari ini hadir, rekan-rekan jabat utama Mabes Polri, Forkompinda, ada Pak Pangdam, Pak Kapolda, seluruh elemen bangsa yang hadir pada saat ini, mulai dari OKP, BEM, Ormas. Tadi kita bersama-sama mengikuti kegiatan kirap merah putih. Kirap merah putih yang sangat luar biasa karena start di awal dibuka oleh Bapak Presiden, diikuti rombongan mulai dari marching band, paskibraka dan bendera merah putih sepanjang 1.100 meter, diikuti dengan berbagai macam elemen bangsa, mulai dari elemen mahasiswa, elemen ormas, ada NU, ada Muhammadiyah dan berbagai macam unsur ormas yang ada. Seluruh elemen bangsa mengikuti dan alhamdulillah kita semua pagi hari ini bisa hadir dan berjumpa untuk bersama-sama membacakan ikrar kebangsaan. Dan tentunya ini adalah merupakan janji dan komitmen kita, khususnya dalam rangka kita melaksanakan rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan dengan tema pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Alhamdulillah bahwa kita semua saat ini diberikan kekuatan dan kesehatan. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa terkait dengan ikrar yang baru saja kita bacakan, para pendahulu kita 350 tahun yang lalu, kita semua sadar bahwa kita bisa dipecah, kita bisa dijajah karena pada saat itu kita semuanya terpecah belah dengan politik kebidayaan impera. Dan pada saat itu kemudian para pemuda, para tokoh alim ulama bersatu untuk bersama-sama kita sepakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan alhamdulillah dengan persatuan dan kesatuan yang bersama-sama kita lakukan pada saat itu dari seluruh pelosok negeri, maka pada tanggal 17 Agustus 1945
dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta, kita menyatakan proklamasi kemerdekaan. Dan tentunya semangat itulah yang tentu harus terus kita jaga. Semangat persatuan dan kesatuan. Beberapa kali yang namanya Pancasila, yang namanya NKRI, yang namanya Bhinneka Tunggal Ika diuji. Beberapa kali pemberontakan, beberapa kali upaya untuk merubah bangsa kita. Namun bisa kita buktikan bahwa yang namanya Pancasila, yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang namanya bendera merah putih, yang namanya Garuda Pancasila, yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, sampai saat ini tetap melekat di hati sanubari kita semua. Dan ini adalah tugas kita untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Kita buktikan bahwa beberapa waktu yang lalu seluruh elemen bangsa bersatu untuk menghadapi pandemi COVID yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia. Dan alhamdulillah berkat persatuan dan kesatuan yang kita lakukan bersama-sama untuk menghadapi COVID, kita segera terbebas dan Indonesia dengan kecepatannya dalam melakukan kegiatan vaksinasi pada saat itu, dan saat ini kita sudah mencapai 434 juta. Indonesia menjadi negara nomor 4 atau nomor 5 dalam kegiatan vaksinasi terbesar di seluruh dunia. Dan ini semua bisa terjadi karena persatuan dan kesatuan. Karena persatuan dan kesatuan mulalah Indonesia saat ini bisa bangkit. Ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita saat ini berada di angka 5,44%. Kenapa ini saya sampaikan? Karena negara-negara lain, negara-negara tetangga kita, negara-negara maju, rata-rata di bawah 3%. Dan Indonesia bisa unggul di angka 5,44%. Dan itu bisa menjadi karena kita bersatu. Saat ini kita menghadapi tantangan yang cukup berat, krisis dunia terkait dengan pangan dan energi. Yang tentunya kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak siap untuk menghadapi ini, maka Indonesia juga akan terdampak. Oleh karena itu, semangat bersatu untuk menjaga kesatuan, menciptakan ketahanan pangan, menciptakan ketahanan energi, menciptakan segala macam apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar Indonesia tidak terjadi krisis, harus kita lakukan. Karena itu adalah kunci dari semuanya. Sebentar lagi kita juga akan menghadapi pemilu tahun 2024. Tahun 2019 kita mengalami bagaimana bangsa kita ini hampir dipecah belah karena adanya hoax, adanya ujaran kebencian, adanya polarisasi yang muncul dari politik identitas. Kali ini tentunya kita semua sepakat bahwa di tahun 2024 kita ingin para pemimpin nasional nanti akan membawa semangat untuk bisa membangun, akan mewujudkan, menunjukkan program-programnya untuk bisa menyejahterakan masyarakat. Dan tentunya yang paling penting adalah jangan menggunakan politik yang bisa mengakibatkan terjadinya polarisasi bangsa. Setuju? Karena kita harus ingat bahwa di atas semuanya persatuan dan kesatuan harus kita jaga. Di atas semuanya yang namanya Pancasila harus tetap kita pertahankan. Di atas semuanya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Oleh karena itu, kita tentu ingin mendorong
siapapun yang pantas nanti ke depan untuk memimpin bangsa, tapi syaratnya dia harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Tahun 2030 kita akan masuk pada yang namanya bonus demografi. Artinya kita memiliki usia produktif yang lebih besar dari usia non-produktif. Kita harus mempersiapkan masyarakat kita, pemuda-pemuda kita untuk menjadi SDM yang unggul. Sehingga di tahun 2030 harapan kita, bangsa kita bisa melompat, maju, menjadi negara modern. Itu harapan kita. Namun, kalau semuanya kita lalui dengan cara-cara yang keliru, sebaliknya, Indonesia, bonus demografi yang ada, akan menjadi bencana dan kita akan terpuruk. Tentu pilihan kita adalah bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan ini untuk bersama-sama bergandeng tangan, berjabat tangan, rapatkan barisan, bersama-sama kita berjuang berhadapan dengan persaingan yang kita lakukan untuk membawa Indonesia bisa berada di posisi maju, berada di posisi yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini bukan sekedar cita-cita. Ini bisa kita wujudkan karena kita memiliki negeri yang sangat kaya dengan keberagaman, negeri yang sangat kaya dengan sumber daya alam, negeri yang sangat kaya dengan kekuatan toleransi, kekuatan kerjasama, kekuatan kita untuk mengelola apa yang kita miliki untuk bisa menjadi negara yang baik. Oleh karena itu, mari kita kelola apa yang kita miliki. Pemerintah saat ini sedang terus mendorong hilirisasi industri sehingga tidak lagi terjadi yang namanya menjual tanah dan air. Yang ada tanah dan air kita kelola untuk kepentingan agar rakyat kita bisa menjadi lebih maju. Setuju? Kita wujudkan tidak hanya Jawa sentris tapi Indonesia sentris dan itu harus kita lakukan bersama. Kita harapkan di tahun 2045 Indonesia kita semua bisa mengantar generasi muda ini menjadi generasi yang akan bisa memimpin bangsa kita untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara nomor 4, nomor 5 di dunia, dan kemudian tujuan nasional yang selama ini menjadi cita-cita kita bersama mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera. Itu menjadi hal yang harus betul-betul bisa kita wujudkan sebagai suatu keniscayaan. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita jaga semangat persatuan. Kita hindari terjadinya polarisasi. Kita tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang mampu memimpin, negara yang mampu berada di urutan atas dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain yang ada di dunia. Dan itu semua bisa kita lakukan kalau kita bersatu. Oleh karena itu, semangat ini harus terus kita jaga. Setuju? Baik, kita antar Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Merdeka! 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 Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, 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 Om.